Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maba'ad, tulaba talibat kelas 11 KMI yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di bab 27 ya, halaman 225, dengan judul Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala babu maja'a fit tatoyur, bab dalil-dalil yang datang tentang permasalahan tatoyur ya. Kenapa kemudian bab ini diangkat di dalam kitab Tauhid? Kita baca lamma kanat tiyaratu naw'an minasyirki alladhi yatanafa ma'at tauhidi aw yankusu kamalahu aqadal musannifu laha hadzal baba fi kitab tauhidi tahdhiran minha. Ketika tiarah ya. Jadi tiarah itu kan apa? Prasangka yang muncul dengan apa yang didengar atau dilihat. Prasangka jelek ya. Karena ini, karena itu, akan begini, akan begitu ya kan, tadi kita bahas. Nah, ketika tiarah ini merupakan satu jenis dari kesyirikan yang ya menafikan tauhid, yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaannya, maka penulis di sini mengikat pembahasan masalah tiarah ini dalam bab ini ya, untuk memperingatkan dari tiarah ini ya. Beliau ingin mendetailkan lagi ya tentang bahaya tiarah ini. Ya, maksud dari maja'a fi tiarah ai minal wa'id, yaitu dari ancaman-ancaman. Ya, dalil-dalil yang datang tentang ancaman-ancaman ya tentang tiarah ini. Wa tatayyuru masdaru tatayyara. Tiarah itu masdar dari tatayyara ya tatayyaru. Wa huwa tasya'umu bi syai'il mar'i awil masmu'i. Ini definisinya, kasih garis bawah. Yaitu tasya'um, beranggapan sial dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Nih kasih garis bawah tuh ya. Tiarah. Nah, di Jawa ini kan apa? Maklum sekali. Ada itu. Aku dengar ini. Berarti nanti akan ada ini, akan ada itu. Nah, aku lihat ini nih. Mau ada ini, mau ada itu dan sebagainya. Masya Allah ya. Nah, dalil pertama yang dibawakan dalam bab ini wa qaulillahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala adatu tanbih, ketahuilah, innama adatu hasrin, alat untuk membatasi, hanyalah ta'iruhum maqudi alaihim wa qaddara lahum, ya kesialan yang ditakdirkan kepada mereka ya. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka ya, takdir yang jelek itu indallah ai innama ja'ahumus sya'mu min qibalihi wa bihukmihi al-kauni al-qadari bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi, ya bahwa apa yang datang kepada mereka ya dari kejelekan itu datang dari sisi Allah dengan hikmah Allah yang kauni qadari, dengan sebab kekufuran mereka dan pendustaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi takdir jelek itu ya datang dari Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka, ya Allah memberikan kejelekan pada mereka, balasan yang setimpal terhadap kekufuran mereka. Tapi mereka, kebanyakan mereka tidak tahu. Wasfun lahum bil jahalati, pensifatan pada mereka dengan kebodohan, wa adamil ilmi wa annahum la yadrun, dan bahwa mereka tidak mengetahui. Wa qauli ta'ala, kemudian berikutnya Allah mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata ta'irukum ay haddukum wa ma nabakum min syarrin, bagian kalian dan apa yang menimpa kalian dari kejelekan itu bersama kalian. Ma'akum ay bisa babi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin, dengan sebab, karena sebab kalian ya, karena sebab perbuatan kalian, kekufuran kalian, dan kalian itu menyelisihi ya pemberi nasihat ya. Kemudian tamamul ayatnya ain dzukirtum bal antum qaumum musrifun, bal antum qaumum musrifun ya. Ain dzukirtum ay min ajli anna dzakkarnakum ya fabal qabaltumuna biqaulikum inna tatayyarna bikum, sungguhnya kami bertatoyur dengan kamu, dengan kalian. Bal antum qaumum musrifun, adatukumul israf, kebiasaan kalian melampaui batas, fil isyan ya. Famin thamma, dari sana, ja'akumus sya'm, datanglah kesialan itu, fassarafu al fasadu,
Ya, musrif tadi sarf ya pakai sin ya, itu adalah kerusakan. Wa huwa mujawazatul haddi fi mukhalafatil haq, yaitu melampaui batas dalam menyelisihi kebenaran. Ini maksudnya bagaimana nih dua ayat ini? Kok kayaknya apa? Nyambungnya belum terlalu nih. Nah, kan kita bahas dalam anak globalnya. Ada dua ayat di sini kan. Nah, ayat pertama kata Syekh Fauzan ya. Ayat pertama, lamma kana qaumu fir'aun. Nah, ini bicara tentang Fir'aun dan Musa. Kaumnya Fir'aun, idza asabahum ghala wa qahtun, qalu hadza asabana bisababi Musa wa ashabihi wa bi sya'mihim raddallahu ta'ala alaihim bi anna ma asabahum min dzalika innama huwa bi qada'ihi wa qadarihi alaihim bi kufrihim. Ya, bahwa apa yang menimpa kaumnya Fir'aun ketika tertimpa kekeringan dan qahat ya, paceklik ya, mereka berkata ini terjadi gara-gara Musa dan para pengikutnya ya. Maka inilah apa prasangka jelek mereka. Maka Allah bantah mereka bahwa sebab ya kekeringan, kejelekan ya, paceklik itu menimpa mereka, sebabnya itu ya karena memang itu sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah atas mereka karena kekufuran mereka ya. Thumma wasafa aktsarahum bil jahalati wa adamil ilmi. Lalu Allah di akhirnya menyebutkan bahwa mereka itu orang bodoh, tidak berilmu. Walau fahimu wa aqalu wa aqilu la alimu anna Musa ma ja'a illa bil khairi wal barakati wal falahi liman amana bihi wattaba'ah. Seandainya mereka berakal ya, mereka akan tahu bahwa Nabi Musa itu justru datang dengan kebaikan, keberkahan dan keberuntungan bagi siapa yang mau beriman dan mengikutinya ya. Jadi jelas ya di sini. Nah, ayat pertama ini berbicara tentang kaumnya Nabi Musa ya, orang-orangnya Fir'aun ya, yang mereka mengatakan ya bahwa kalau ada kesialan itu gara-gara Nabi Musa. Maka Allah bantah di sini. Yang namanya takdir jelek itu dari sisi Allah ya, karena sebab kekufuran kalian. Akan tapi kebanyakan kalian tidak mengetahuinya, begitu, paham. Lalu ayat yang kedua, al-ayatu tsaniyah, annallahu subhanahu radda ala man kadzdaba rusula fa asaba bil bala thumma da'a anna sababahu rad ya, anna sababahu ya jaa min kibalir rasuli wa bisababihim fabayyana Allah subhanahu anna sababa hadzal bala min kibali anfusihim. Ya, ini ayat kedua ini mengatakan bahwa Allah membantah pada orang yang mendustakan Rasul, lalu mereka tertimpa musibah, tertimpa bencana, kejelekan dan semisal, yang mana ketika mereka ketimpa musibah itu, mereka mengklaim kalau musibah itu sebabnya adalah Rasul ya, adalah Rasul dan ulah mereka ya. Fabayyanallahu, maka Allah ya menerangkan anna sababa hadzal bala min kibali anfusihim, bahwa ya musibah yang menimpa mereka itu sebabnya karena diri mereka, dari sisi mereka, wa bibasa babi af'alihim wa kufrihim, dan karena perbuatan dan kekufuran mereka, la min kibalir rusuli kama da'u, tidak dari sisi Rasul sebagaimana mereka klaim. Wa kana la'iqu bihim an yaqbalu qaulan nasihina, dan yang pantas bagi mereka seharusnya mereka menerima ucapannya orang yang menasihati mereka, yaitu para rasul, liyaslamu min hadzal bala, agar mereka selamat dari musibah itu. Lakinnahum qaumun mutamaduna fil ma'asi famin thamma ja'ahumus sya'mu wal bala. Kan tapi mereka orang yang ngeyel, mereka terus berada di atas maksiat, sehingga dari situlah datang turun kepada mereka musibah dan bencana ya, paham ya. Jadi ini ayat ini sama nih ya. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum, kesialan ini qalu ta'irukum ma'akum ya, kesialannya ini ya bersama kalian ya. Maksudnya mereka menuduh musibah bencana itu gara-gara Rasul, kan begitu. Indukirtum, apakah kalian diperingatkan kok malah kufur begitu ya, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang yang melampaui
batas begitu. Paham ya? Jadi mereka menuduh Rasul membawa sial dalam tanda kutipnya begitu. Ya, tetapi Allah bantah dengan 2 ayat di atas. Mafhum? Tapi keterkaitan ayat dengan bab anallaha dzakara anna tatayyura min amalil jahiliyati wal musyrikin wa qaddamahumullahu taala wa maqatahum. Bahwa Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa ya, tatoyur itu merupakan perbuatannya orang-orang jahiliyah dan musyrikin, yang mereka orang-orang jahiliyah dan musyrikin ini menganggap Rasul itu pembawa sial kan begitu ya, maka Allah mencela mereka dan Allah memurkai mereka. Paham ya? Taib. Jadi itu perbuatan jahiliyah itu menganggap sial itu. Taib. Faedah anna tatayyura min amalil jahiliyati wal musyrikin. Tatoyur itu perbuatannya jahiliyah dan musyrikin. 2. Itsbatul qada'i wal qadari wal imani bihima. Penetapan adanya qada dan qadar dan wajibnya mengimani qada dan qadar itu. 3. Annal masaiba bisababil ma'asi wassayiat, bahwa musibah itu sebabnya adalah maksiat dan dosa dan begitu ya. Yang keempat, ini saya perlu sampaikan kenapa? Kadang begini tambahannya. Terkadang ada ya orang, ini bukan 1-2 tapi sering saya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Ada orang tadinya kaya raya ya, tapi dia mohon maaf non Islam. Ketika dia masuk Islam jadi miskin. Nah, itu banyak, bukan 1-2 ya. Lalu mereka mengatakan, wah ini gara-gara masuk Islam sial ini. Nah, maka ini nggak boleh. Terus kufur lagi ya, ini nggak boleh. Paham? Nah, tapi yang dilakukan harusnya dia sabar. Bisa jadi Allah berikan itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dulunya, sehingga nanti ketika dia mati dia menghadap Allah, dosanya bersih kan begitu ya. Kemudian ya, ada juga orang yang sudah Islam ya, tetapi terkadang ya dia diganggu setan kan. Kalau dia sholat, dia puasa, dia rajin ibadah, malah banyak sial ya. Wah ini gara-gara ini. Akhirnya dia nggak sholat lagi, waliyadzubillah. Nah maka ini ternyata banyak terjadi di masyarakat. Orang nganggap perbuatan baik itu pembawa sial. Nah padahal sesungguhnya maksiat dan dosalah itu pembawa sial. Paham? Lalu yang keempat, ayat yang pertama ada dhammul jahl, celaan terhadap kebodohan. Li'annahu yu'addi ila adami ma'rifati syirki wa wasailihi wa min thamma al-wuqu'u fi. Karena yang namanya bodoh itu mengantarkan kepada tidak tahu yang namanya syirik dan sarana-sarana syirik. Kalau sudah tidak tahu syirik dan sarananya, ya dari situ dia akan terjatuh kepada syirikan begitu. Maka bodoh itu bahaya. Kemudian yang kelima, fil ayat tsaniyah, dalam ayat yang kedua, wujubu qabulin nasihah, wajibnya menerima nasihat. Li'anna adama qabuliha min sifatil kufar, karena tidak mau menerima nasihat itu termasuk sifatnya orang kafir. Paham ya? Lalu yang terakhir, annama ja'at bihi rusulu fahuwal khairu wal barakatu liman ittaba'ah, bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itulah kebaikan, itulah keberkahan bagi siapa yang mau mengikutinya. Nah ya, mungkin sampai sini dulu ya. Kita pembahasannya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dihafalkan ya dalilnya, pendek insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman berapa jam?